Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Ulfa dengan NIM F1D 016080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Gangguan Mental pada Anak menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Engineering I. Gede Pase Sutawijaya STMT dan Bapak Fitri Bimantoro STM Komen telah membimbing saya sampai penelitian ini selesai. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada dosen penguji Bapak Gibran Setianugraha Eskom MM, Bapak Ramaditya Dwijan Saputra STMN, dan Bapak Muh Ali Albar STMN yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya. Langsung saja kita menuju ke pendahuluan di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kesehatan mental pada anak seperti stres, kecemasan, atau depresi. Merupakan sesuatu yang nyata, dan masalah tersebut sama pentingnya dengan masalah kesehatan fisiknya. Namun banyak anak yang tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Tercatat kasus penderita gangguan mental masa kanak berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus dan tahun 2018 sebanyak 40 kasus. Tidak menutup kemungkinan bahwa penderita ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Ketidaktahuan orang tua terhadap kesehatan mental anaknya. Oleh karena itu, sudah waktunya orang tua sebagai sumber pertama yang mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan sang anak dan harus memberikan proteksi untuk mencegah gangguan mental pada anak. Pada praktik selama ini, di dalam ilmu psikologi, sebagian besar masih menggunakan metode lama, yaitu membuat kuesioner atau serangkaian pertanyaan. Metode ini dirasa kurang efektif dan efisien karena masih dilakukan secara manual. Untuk mempermudah melakukan diagnosa penyakit gangguan mental anak, dibutuhkan sebuah teknologi kecerdasan buatan seperti sistem pakar, yang merupakan bagian dari ilmu komputer yang mengadopsi pengetahuan manusia dan membuat agar mesin komputer dapat menyelesaikan masalah seperti sebaik yang dilakukan oleh para ahli. Untuk metode forward chaining sendiri merupakan metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang penelusurannya dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis menuju kesimpulan, atau dapat yang dikatakan sebagai bottom-up reasoning seperti pada alur yang digambarkan berikut. Selanjutnya, untuk metode certainty factor ini merupakan metode yang menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian, fakta atau hipotesis berdasarkan bukti atau penilaian dari pakar, di mana di sini penilaian dari pakar digambarkan dengan bobot CF dimulai dari min 1,0 sampai 1,0, dan masing-masing bobot CF ini mempunyai uncertain term yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu menentukan CF sekuensial, di mana CF sekuensial ini didapatkan dari mengalihkan CF pakar dan CF user. Selanjutnya, setelah menentukan CF sekuensial didapatkan CF kombinasi, di mana CF kombinasi ini terdapat 3 rumus yang digunakan dengan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu penelitian ini mengembangkan aplikasi menggunakan framework Flutter, di mana Flutter ini merupakan framework mobile open source yang diciptakan oleh Google, di mana developer dapat membuat aplikasi yang baik untuk sistem operasi Android maupun sistem operasi iOS dengan menggunakan bahasa dan source code yang sama. Bahasa yang digunakan pada Flutter ini adalah bahasa pemrograman Dart. Untuk batasan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, sistem pakar diagnosis gangguan mental pada anak merupakan sistem yang berbasis mobile. Yang kedua, mendiagnosis 7 gangguan mental pada anak berdasarkan penyakit yang sering ditangani oleh pakar dengan 6 gejala dengan rentang usia anak dari 5 sampai 11 tahun. Yang ketiga, sistem yang dibuat berdasar pada pengetahuan 3 orang pakar.
Selanjutnya yaitu untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui performa dari metode forward chaining dan certainty factor dalam mendiagnosis gangguan mental pada anak berdasarkan pengetahuan 3 orang pakar. Di sini data yang digunakan yaitu yang pertama, data deskripsi gangguan mental pada anak, yang kedua, data jenis dan gejala penyakit gangguan mental pada anak, yang ketiga, data nilai kepercayaan pakar pada suatu gejala gangguan mental pada anak, yang keempat, data solusi atau penanganan yang dapat dilakukan orang tua ketika anak didiagnosa mengalami gangguan mental. Selanjutnya di sini terdapat tahapan penelitian. Yang pertama, yaitu melakukan studi literatur, di mana studi literatur ini dilakukan mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan gangguan mental pada anak dan penerapan metode forward chaining dan certainty factor. Kemudian setelah itu dilakukan pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan pakar yang merupakan dokter spesialis kejiwaan. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini dilakukan dengan membuat arsitektur sistem pakar dan membuat rancangan interface sistem. Selanjutnya ketika semua kebutuhan tersedia, langsung dilakukan implementasi sistem, di mana implementasi sistem ini dilakukan pembuatan sistem atau pengkodean sistem sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengujian. Ketika pengujian ini semua fungsinya berjalan, maka akan langsung ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Ini merupakan aplikasi sistem pakar gangguan mental pada anak. Ketika diklik akan menampilkan halaman splash screen. Kemudian pada halaman home terdiri dari 4 menu, yaitu menu info penyakit, menu konsultasi, menu panduan penggunaan, dan menu riwayat konsultasi. Kemudian pada pojok kanan atas terdapat ikon info yang berisi deskripsi dari aplikasi ini dan deskripsi mengenai pengembang aplikasi. Kita menuju ke menu pertama, yaitu menu info penyakit. Ketika diklik, akan menampilkan sebanyak 7 jenis gangguan mental pada anak. Ketika salah satu penyakit diklik, maka di sini terdapat detail dari penyakit tersebut, seperti nama penyakit, deskripsi, dan penanganan dari penyakit tersebut. Begitu juga dengan penyakit lainnya. Selanjutnya kita menuju ke menu konsultasi. Di sini terdapat gejala-gejala yang disimpan oleh sistem. Terdapat juga masing-masing gejala memiliki deskripsinya masing-masing. Ketika ingin melakukan diagnosis, di sini pengguna dapat memilih minimal 5 gejala. Dan pengguna juga dapat memilih maksimal 10 gejala untuk melakukan diagnosis. Dapat menekan tombol diagnosa. Kemudian akan muncul hasil diagnosanya berupa persentase dan kemungkinan penyakit yang diderita. Di sini juga pengguna dapat melihat daftar gejala yang sudah dipilih dan dapat melihat detail hasil analisa yang berisi kemungkinan-kemungkinan penyakit lainnya beserta persentasenya. Pada pojok kanan atas terdapat ikon save untuk menyimpan hasil diagnosa. Selanjutnya kita ke menu panduan penggunaan yang berisi panduan untuk menggunakan menu-menu pada aplikasi. Nah, di sini terdapat panduan-panduan untuk menggunakannya pada masing-masing menu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menu riwayat konsultasi yang berisi riwayat konsultasi yang sudah dilakukan pengguna sebelumnya. Ya, selanjutnya yaitu kita menuju ke hasil pengujian, di mana di sini terdapat 4 teknik pengujian sistem, yaitu yang pertama, pengujian black box, yang kedua pengujian perhitungan teoritis, yang ketiga yaitu pengujian akurasi sistem dengan menggunakan 30 studi kasus,
Yang keempat yaitu metode pengujian MOS dengan 35 responden. Yang pertama yaitu pengujian black box pada fungsi laman info penyakit, di mana di sini terdiri dari 2 skenario pengujian, di mana dari 2 skenario pengujian ini menghasilkan bahwa seluruh responden atau kelima responden menyatakan bahwa hasil pengujiannya sesuai antara skenario pengujian dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pengujian black box pada fungsi halaman konsultasi, di mana di sini terdapat 5 skenario pengujian dan hasil pengujiannya menyatakan bahwa 5 responden menyatakan sesuai antara skenario pengujian dengan hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pengujian black box terhadap fungsi laman panduan penggunaan, di mana di sini terdiri dari 2 skenario pengujian dengan hasil pengujian yaitu 5 responden sesuai antara skenario pengujian dengan hasil yang diharapkan. Yang terakhir yaitu pengujian black box terhadap fungsi laman riwayat konsultasi, di mana di sini terdapat 3 skenario pengujian dengan hasil pengujian yaitu semua responden sesuai antara skenario pengujian dengan hasil yang diharapkan. Yaitu diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian black box ini, bahwa sistem pakar gangguan mental pada anak dengan metode forward chaining dan sensitivity factor yang dibangun dari segi fungsionalitasnya telah berjalan sebagaimana mestinya, karena telah memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengujian perhitungan teoritis, di mana perhitungan teoritis ini terdapat satu kasus dengan pengguna memilih gejala-gejala berupa G1 sampai G6. Setelah itu, prosesnya yaitu mengelompokkan penyakit apa saja yang mungkin diderita oleh pengguna berdasarkan gejala-gejala yang telah dipilih sebelumnya, di mana di sini terdapat 6 kemungkinan penyakit dengan pemecahan rule tunggalnya masing-masing. Kemudian yaitu dilakukan pengelompokan bobot CF pakar dan user untuk masing-masing rule tunggal yang sudah diketahui sebelumnya, di mana di sini di masing-masing rule tunggal terdapat CF pakar dan CF usernya. Setelah itu dilakukan perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan untuk mencari persentase penyakit 1 atau Autism Spectrum Disorder. Pertama, menghitung CF gejala 1 dengan mengalihkan CF user dan pakar, diperoleh hasil 0,438, dan menghitung CF gejala 2 dengan mengalihkan CF user dan CF pakar yang sudah diketahui yang menghasilkan 0,424, kemudian dihitung gabungan dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatkan sebuah CF kombin yaitu 0,676288, sehingga persentasenya diperoleh dari CF kombin ini yaitu berupa 67,6%. Yang kedua yaitu mencari persentase untuk penyakit 2 yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder, di mana yang pertama yaitu dilakukan perhitungan CF gejala 1 dengan mengalihkan CF user dan CF pakar, diperoleh hasil yaitu 0,522, kemudian menghitung CF gejala 2 dengan mengalihkan CF user dan pakar, diperoleh 0,32, kemudian dihitung CF gabungannya dari CF 1 dan CF2 ini diperoleh 0,67496, sehingga persentase penyakit 2 yaitu 67,5%. Yang ketiga yaitu mencari persentase untuk penyakit 3, yaitu gangguan ansietas perpisahan masa kanak. Yang pertama mengalihkan CF user dengan pakar, diperoleh CF1 sebesar 0,584, kemudian mencari CF gejala 2 dengan mengalihkan CF user dengan pakar 0,96696. Setelah itu, menghitung gabungan dari CF ini, yaitu diperoleh 0,873536, sehingga persentase untuk penyakit 3 ini yaitu 87,4% berdasarkan CF kombin dari CF1 dan CF2. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari persentase penyakit 4, yaitu penyakit depresi, di mana di sini karena
hasil pengelompokan gejala rule tunggal diperoleh hanya satu gejala, sehingga yang dihitung di sini yaitu hanya CF user dengan CF pakarnya saja. Diperoleh 0,536, sehingga persentasenya diperoleh dari CF1 ini yaitu 53,6%. Yang kelima yaitu mencari persentase untuk penyakit 5, yaitu gangguan psikotik akut, di mana di sini sama seperti penyakit sebelumnya, terdapat hanya satu gejala tunggal. Jadinya tinggal dikali CF user dengan CF pakar yaitu 0,402, sehingga diperoleh persentase yaitu 40,2%. Yang keenam yaitu mencari persentase untuk penyakit 6 yaitu skizofrenia dengan menghitung CF gejala 1 dengan mengalihkan CF user dengan CF pakar diperoleh hasil 0,438 sehingga diperoleh persentase yaitu 43,8%. Berdasarkan 6 kemungkinan penyakit dan 6 gejala yang sudah dipilih pengguna sebelumnya, maka dihasilkan penyakit yang memiliki persentase terbesar yaitu penyakit 3, yaitu gangguan ansietas perpisahan masa kanak, dengan hasil persentase sebesar 87,4. Pengujian perhitungan teoritis ini setelah diujikan kepada sistem pakar yang sudah dibangun dengan memasukkan 6 gejala. Sistem memberikan hasil diagnosa berdasarkan gejala yang dipilih, yaitu kemungkinan penyakitnya gangguan mental diderita pasien yaitu gangguan ansietas perpisahan masa kanak sebesar 87,4, sehingga disimpulkan bahwa hasil perhitungan sistem sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual atau teoritis yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengujian akurasi sistem, di mana yang pertama kali dilakukan dengan pengujian akurasi sistem ini, pengujian akurasi berdasarkan nilai belief akhir dari pakar, di mana nilai belief akhir ini merupakan nilai belief rata-rata dari ketiga pakar. Di sini terdapat hasil diagnosis sistem yang sudah dilakukan terhadap 30 studi kasus. Kemudian di sini terdapat hasil diagnosa pakar 1, di mana pada hasil diagnosa pakar 1 ini terdapat hanya satu kasus yang tidak valid. Kemudian untuk hasil diagnosa pakar 2 juga menghasilkan akurasi dengan hanya satu kasus yang tidak valid. Selanjutnya, untuk hasil diagnosa pakar 3, di sini menghasilkan pengujian akurasi berdasarkan nilai belief akhir yaitu 6 kasus yang tidak valid. Yang kedua yaitu untuk pengujian akurasi berdasarkan nilai belief masing-masing pakar. Di sini untuk hasil diagnosa berdasarkan nilai belief pakar 1 dengan hasil diagnosa pakar 1 diperoleh satu kasus yang tidak valid. Kemudian untuk hasil diagnosa berdasarkan nilai belief pakar 2 dengan hasil diagnosa pakar 2 diperoleh hasil satu kasus yang tidak valid. Kemudian di sini untuk hasil diagnosa sistem pakar 3 berdasarkan nilai belief pakar 3 dengan hasil diagnosa pakar 3 diperoleh 6 kasus yang tidak valid. Sehingga untuk persentase dari masing-masing pengujian akurasi didapatkan bahwa pengujian berdasarkan nilai belief akhir pakar ini diperoleh rata-rata sebesar 91,11%. Kemudian untuk pengujian berdasarkan nilai belief masing-masing pakar ini, untuk pakar 1 yang tadi sebelumnya terdapat satu kasus yang tidak valid diperoleh hasil 96,67%. Kemudian pakar 2 terdapat satu kasus yang tidak valid sehingga diperoleh persentase 96,67%. Untuk pakar ketiga diperoleh 6 kasus yang tidak valid diperoleh persentase sebesar 80%. Sehingga untuk ketika dirata-ratakan yaitu diperoleh persentase 91,11%. Selanjutnya yaitu pengujian Mean Opinion Score, di mana pengujian MOS ini dilakukan terhadap 3 pengelompokan responden, yaitu responden mahasiswa, yang kedua responden masyarakat umum, yang ketiga yaitu
responden tenaga medis. Yang pertama yaitu pengujian MOS terhadap responden mahasiswa yang diberikan oleh 15 orang mahasiswa, di mana pengujian MOS responden mahasiswa ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah sistem memiliki kualitas yang baik atau tidak. Hasil pengujiannya terdapat pada tabel berikut, di mana di sini terdapat 7 pertanyaan, kemudian di sini terdapat penilaian dari 15 responden mahasiswa apakah sangat setuju, setuju, tidak tahu, atau tidak setuju. Kemudian di sini diperoleh hasil mean opinion score sebesar 4,20, di mana dari nilai 4,20 ini, sistem menunjukkan bahwa dari segi kualitas sistem sudah baik. Selanjutnya yaitu untuk pengujian MOS terhadap responden masyarakat umum, di mana di sini diberikan terhadap 15 orang masyarakat umum yang bertujuan apakah sistem ini mudah dalam penggunaannya dan sistem akan tetap digunakan ke depannya atau tidak. Hasil pengujiannya terdapat pada tabel berikut, terdiri dari 5 pertanyaan, dan di sini terdapat hasil pendapat para responden, kemudian diperoleh nilai akhir yaitu nilai MOS sebesar 4,05. Di sini menunjukkan bahwa sistem pakar yang dibangun mudah dalam penggunaannya dan sistem akan tetap digunakan di waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengujian MOS untuk responden tenaga medis, di mana di sini dilakukan terhadap 5 tenaga medis. Hasil pengujiannya terdapat pada tabel berikut, terdiri dari 6 pertanyaan, kemudian di sini terdapat penilaian dari responden. Di sini terdapat nilai akhir MOS yaitu sebesar 4,10 dari skala 5, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem pakar yang dibangun menghasilkan informasi yang tepat mengenai gangguan mental pada anak. Sehingga dari masing-masing responden terhadap sistem pakar diagnosa gangguan mental pada anak ini diperoleh rata-rata sebesar 4,12. Pernyataan hasil kualitas sistem dengan rentang nilai MOS 4-5 ini dikelompokkan ke dalam kategori sistem good atau baik berdasarkan nilai 4,12 ini. Selanjutnya yaitu kita ke penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini terdapat 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian akurasi sistem dengan 30 studi kasus yang diujikan oleh 3 pakar, sistem pakar yang dibangun berhasil menghasilkan nilai keakuratan sistem berdasarkan nilai akhir belief ketiga pakar, berdasarkan nilai belief dari pakar 1, 2, dan 3 secara berurutan yaitu sebesar 91,11, 96,67, 96,67%, dan 80%. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil pengujian MOS, didapatkan nilai MOS sebesar 4,12 dari skala 5, yang menunjukkan bahwa sistem ini dikelompokkan ke dalam kategori sistem yang baik. Untuk sarannya, terdapat 2 saran dari penelitian ini untuk pengembangan selanjutnya, yaitu yang pertama, sistem pakar yang diagnosis gangguan mental pada anak ini diharapkan dapat diimplementasikan kembali dengan metode yang berbeda seperti metode backward chaining, naive Bayes, Dempster-Shafer, dan metode lainnya, agar dapat dilihat perbandingan dari metode tersebut untuk menentukan metode mana yang lebih tepat untuk mendiagnosis gangguan mental pada anak. Kemudian yang kedua yaitu sistem pakar diagnosis gangguan mental pada anak ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penambahan fitur seperti CRUD, Create, Update, dan Delete pada basis pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.